Halo Lovers, kita ketemu lagi di channel YouTube iColor Service bareng sama aku Aisyah Gray dan juga ada Bang Gumai di sini. Halo. Nah, Bang Gumai, jadi gini. Ada banyak banget pertanyaan yang biasanya ditinggalin sama Apple Lovers, baik di YouTube gitu kan maupun di sosial media. Dan paling banyak ngebahas terkait dengan sinyal yang tiba-tiba hilang nih. Kenapa tuh tiba-tibanya? Bisa kalau hilang itu bisa langsung bikin surat kehilangan aja. Surat kehilangan, apa nih yang hilang? Gitu kan begitu datang ke kantor polisi, iya sinyal saya hilang gitu ya. Wah, itu nyarinya di mana bingung juga. Tapi emang ya kalau misalkan dari kebijakan Kemenperin gitu kan tanggal 15 September 2020 tuh 2 tahun yang lalu kurang lebih lah ya. Ini kan ada peraturan pemblokiran IMEI. Banyak banget smartphone termasuk juga Apple yang sinyal tiba-tiba hilang nih. Iya. Tapi kalau kita ngebahas sinyal hilang nih Apple Lovers, sebenarnya ada dua kemungkinan. Nggak cuman blokir IMEI aja, tapi bisa jadi rusak di hardware-nya. Bener nggak Bang Umi? Betul. Bener ya. Nah, jadi kita mau bahas di episode kali ini ada dua hal yang menyebabkan sinyal pada iPhone kalian itu hilang. Nah, yang pertama nih, kalau misalkan sinyal tiba-tiba hilang, paling banyak kasus selama Bang Gumai berkarir gitu ya, itu diakibatkan oleh apa nih? Kayak kasusnya seperti iPhone 6 ya. iPhone 6 juga banyak banget yang terjadinya masalah di baseband ya. Tapi karena kalau baseband itu kan nggak bisa diganti ya IC-nya, jadi kita melakukan adalah untuk perbaikan si kaki-kakinya. Jadi jatuhnya perbaharui lah ya kan. Contohnya seperti kalau sinyal hilang itu kan ada dua kemungkinan juga kan ya. Kalau ibaratnya ketik bintang pagar, ketik bintang pagar 06 pagar, kalau dia keluar IMEI-nya ya kan, terus kita pasang kartu. Dari segi kartu yang GSM kita coba masih no service, terus pasang smart pen juga masih no service, tapi IMEI keluar. Nah itu ada kemungkinan di baseband ya kan. Tapi kalau seandainya dia pakai kartu biasa masih no service ya kan, terus pakai smart pen, lariin di setting itu langsung lariin ke 4G aja. Kalau dia kebaca berarti fix itu handphone kena Kemenperin gitu ya. Nah jadi ada dua ini. Nah ini kan ada dua pemblokirannya. Itu memang untuk supaya orang-orang itu beli iPhone ya langsung aja dari distributor di Indonesia gitu kan ya. Makanya kalau beli di luar negeri bisa, tapi harus mendaftarkan gitu ya. Iya betul. Nah mendaftarkan kalian bisa langsung aja ke website Kemenperin gitu ya untuk mendaftarkan IMEI gitu ya. Istilahnya ada biaya-biaya yang harus kita bayar, istilahnya pajak masuk lah gitu. Betul. Pajak masuk, jadi sehingga iPhone yang kalian gunakan itu sudah bayar pajaknya walaupun belinya di luar negeri gitu. Karena memang ada ketentuan-ketentuan terkait lah ya. Nah tapi ini kalau misalkan hardware, ini kan selain IC baseband biasanya apa aja nih yang menyebabkan sinyal iPhone tiba-tiba hilang nih? Kalau untuk masalah hilang sih seperti terjadinya konsleting di bagian konektor juga bisa ya, apalagi dari seri iPhone 8 Plus ya kan. Kalau untuk si iPhone 7 Plus itu kan masih pakai antena yang namanya masih kabel biasa ya, yang klik gitu kan. Tapi kalau untuk seri 8 Plus itu udah jatuhnya udah fleksibel. Nah seperti itu, kadang dari fleksibel pun bisa mempengaruhi masalah IMEI-nya hilang ya kan. Karena apa? Dia itu bisa konslet ya kan, karena ada beberapa jalur yang kalau seandainya dia konslet itu mau bisa mempengaruhi semuanya gitu loh. Seperti itu kalau masalah di hardware ya. Dan terus kalau dicek bintang pagar juga biasanya dia nggak keluar kalau untuk masalah di hardware. Jadi kalau untuk masalah hardware, kalau menurut saya kalau bagian sinyal itu menurut saya itu agak sedikit rumit ya, karena untuk mencari atau enggak ngepasin frekuensinya itu yang sebenarnya bikin mumet yang masalah handphone di sinyal. Nah, jadi tiap kali nih iColor menerima kasus sinyal hilang, ini tuh susah banget untuk mendeteksi penyebabnya karena sebenarnya banyak gitu ya. Oh, banyak banget. Banyak banget penyebabnya. Paling gampang ngecek IMEI sebenarnya. Paling gampang. Tapi kalau IMEI bukan, nah ini dari apa nih? Basebandnya kah, atau jalurnya kah, atau antenanya kah, atau apanya? Karena kalau dari hardware ya, kalau untuk masalah sinyal itu semuanya masuk. Contohnya dari CPU ada jalurnya juga, dari baseband udah jelas kan ya, dari EEPROM juga ada, dari power baseband juga ada, dari PA-nya pun itu ada semua, sampai ke IC WiFi pun ada. Itu jadi kalau sinyal tuh semuanya gitu loh ya kan kalau untuk masalah sinyal. Tapi kalau masalah WiFi ya udah IC-nya aja gitu loh ya kan, karena begitu kan. Tapi kalau untuk
kayak semacam non flash, ya udah dia doang satu gitu. Tapi kalau sinyal enggak, kita lari semuanya, ya itulah. Tapi kalau untuk ya orang-orang awam ya sebenarnya kalau pengen ngecek itu baseband atau command print, sebenarnya itu menurut saya sih ngeceknya aja gampang lah ya kan. Cuman ibaratnya kayak semacam kita cek dulu di pengaturan ya kan. Pengaturan itu modem firmware-nya itu ada atau enggak. Kedua, nah, jadi kita buka pengaturan, kemudian kemana nih? Ke mengenai atau about. About. Kita scroll paling bawah yaitu modem firmware. Oke, modem firmware gitu ya. Kalau modem firmware-nya hilang, itu jangan sekali-kali handphone itu di reset all consent setting. Ya, update boleh. Cuman takutnya ada kemungkinan kalau lolos ya nggak masalah, dia pasti bisa masuk menu. Tapi takutnya itu berhenti di tengah jalan, ya jadinya stuck logo dan nggak bisa masuk menu sebelum diperbaiki dulu, ya kan. Yang kedua, cek ketik bintang pagar 06 pagar. Ya, kalau seandainya modem firmware-nya ada, tapi ketik bintang pagar 06 pagar dia nggak keluar, itu baseband-nya ada, si modemnya ada. Cuman ada beberapa yang harus diperbaiki. Seperti itu. Jadi dia itu nggak bakalan bisa baca sinyal, tapi yang ada adalah no service aja, ataupun ibaratnya ada yang modem firmware-nya ada ya kan, terus diketik bintang pagar 06 ada ya kan, tapi kenapa pas dimasukin kartu itu searching, tapi kalau dibuka kartunya itu no SIM, berarti kan sebenarnya nggak ada masalah. Nah itu adalah bagian di baseband juga, cuman itu adalah bagian PA-nya, yaitu antena jatuhnya seperti itu. Nah itu dia, jadi emang banyak banget gitu ya penyebabnya. Nah paling enggak nih kalau misalkan kita emailnya sudah sesuai gitu kan, beli iPhone-nya juga misalkan di toko-toko resmi di Indonesia gitu kan. Nah apa yang bisa kita lakukan supaya nggak sampai rusak dan sinyal hilang nih kalau sampai kerusakannya di hardware? Kalau elektronik sih susah ya. Kalau elektronik ya kita nggak bisa mastiin. Kalau kadang-kadang ada yang pakai bener juga gitu, rapi atau tiba-tiba tetap aja hilang ya kan. Kayak sepertinya kayak iPhone. Kalau saya kasih tahu ya, seperti iPhone 11 sampai 11 Pro Max itu emang ada satu problem yang bikin handphone ini kadang-kadang searching ya. Searching itu bukan modem firmware hilang, enggak, tapi dia itu searching. Tapi kalau dibuka kartu no SIM, ketik bintang pagar keluar, modem firmware ada, tapi emang itu selalu terjadi karena ada konsleting di daerah IC itu. Itu sering banget saya nemuin. Oke, jadi apapun bisa aja terjadi gitu ya. Jadi kalau tiba-tiba hilang sinyal, kamu bisa melakukan pengecekan yang tadi Bang Guma udah bilang gitu kan. Tapi kalau misalkan ternyata masih juga belum bisa mendeteksi kerusakannya, silakan aja langsung datang ke iColor Service. Kalian bisa konsultasi secara gratis untuk mengetahui penyebab rusaknya nih gitu ya. Setelah itu terserah kalian mau servis boleh, servis di luar boleh, mau langsung dibuang ganti baru boleh, terserah ya kan. Oh iya, sama satu lagi ada nih. Saya sering banget nemu iPhone 12. Jadi dia itu beli di toko tapi cuman pakai kartu dia aja yang bisa, pakai kartu lain tuh tetap no SIM. Nah, kenapa tuh? Nah, ini biasanya dia itu unlock provider cuman satu aja. Jadi jangan kaget bila mana ada yang kok ini handphone dikasih satu doang, kartu dia doang nih, nomor itu doang. Walaupun contohnya sesama simpati nih, kan harusnya sama dong. Dimasukin harusnya sama kebaca, ini enggak. Jadi emang nomornya dia aja yang didaftarin. Makanya kadang-kadang ada yang nomor yang mau dipakai yang mana, mau dipakainya itu nomornya ini apa yang mana. Nah itu harus di situ harus bertanya dulu, karena takutnya itu adalah nomor yang itu aja yang didaftarin. Ketika ganti kartu itu dia nggak kedeteksi. Nah makanya kalau kalian beli iPhone, kalau tiba-tiba ditanya nomor mana nih mau dipakai, itu perlu dipertanyakan lebih lanjut lebih gitu baik ya. Saya kadang-kadang gonta-ganti gitu aja. Nah gitu, jadi bilang aja saya gonta-ganti nih gitu, supaya tidak hanya nomor itu aja yang didaftarkan gitu ya. Takutnya begitu, ya kan, soalnya saya nemu udah hampir 3 kali lah begitu terus. Oh kasusnya gitu ya? Pakai kartu lain nggak mau, tapi pakai kartu dia mau gitu. Kan menurut saya sih nggak aneh sih, emang zaman dulu juga udah ada begitu. Jadi jatuhnya itu kayak kita handphone di luar ya kan, ya udah gitu aja gitu. Nah itu dia. Oke lah kalau gitu Apple Lovers, kalau misalkan kamu masih belum jelas nih terkait dengan penyebab hilang sinyal gitu ya, ataupun sinyal yang tiba-tiba hilang dan gak bisa mendeteksi lagi, nah kita udah coba jabarkan di video kali ini. Tapi kalau misalkan belum jelas, masih ada pertanyaan ataupun kasus lain misalkan, boleh langsung aja tulis di kolom komentar di bawah. Nah biasanya nih kita adalah kesempatan hari-hari di mana kita untuk menjawab pertanyaan dari Apple Lovers gitu ya. Ya betul. Gitu. Oke, sekian dulu video kali ini. Terima kasih untuk kalian yang udah nonton. Jangan lupa subscribe untuk yang belum subscribe, dan juga silakan tinggalkan pertanyaannya. Kita tunggu pertanyaan dan juga komentar dari kalian. Sampai ketemu lagi di next episode Apple Lovers. Bye. Bye bye.